Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, tema tugas kecil yaitu dalam mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Freddy Wicaksono. Di sini saya mengusung tema adalah inventory aplikasi atau inventory system, yang dimana di sini adalah tampilan login awal untuk masuk sebagai akses untuk masuk ke dalam sistem inventory yang saya buat. Dan di sini juga ada untuk bagian membuat akun. Di sini untuk role-nya itu ada 3 role, yaitu yang pertama role admin, manager, dan yang ketiga adalah user yaitu sebagai sales atau kasir seperti itu. Langsung saja untuk saya jelaskan lebih lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan untuk login sebagai admin. Itu admin. Oke. Nah, maka di sini adalah tampilan untuk dashboard admin dengan beberapa tampilan, yaitu tampilan tentang data-data uh, hasil dari transaksi, jumlah produk, beberapa pesan tentang pesanan yang belum tervalidasi, dan pendapatan seperti itu. Di sini juga ada pesan selamat datang sesuai dengan role yang bakal dimasukkan pada saat login seperti itu. Oke, untuk menu-menunya sendiri, untuk dashboard admin itu full access. Jadi di sini ada menu produk dengan beberapa tampilan, yaitu dengan akses yang keseluruhan dari tambah produk, edit, hapus, dan semuanya bisa diakses dari role admin. Untuk kategori, di sini untuk menu yang kedua itulah kategori. Di sini untuk aksesnya sendiri full akses untuk role sebagai admin, bisa edit dan hapus juga seperti itu. Misal kita tambah AAA, simpan, balik ke daftar, kita hapus. Oke, bisa terhapus. Dan yang ketiga itu adalah untuk kelola daftar pelanggan. Di sini juga untuk admin itu memiliki full akses untuk menambahkan pelanggan dan edit dan hapus seperti itu. Dan yang keempat itu ada menu pesanan. Di sini juga untuk role sebagai admin memiliki akses bisa untuk merubah, melakukan aksi, membuat pesanan baru, dan di sini validasi filter pesanan-pesanan yang masuk yang diajukan oleh sales atau user. Nah, di sini bisa melakukan perubahan status atau filter pesanan yang bakal dijadikan sebagai laporan penjualan seperti itu. Oke, lanjut ke laporan penjualan. Jadi untuk laporan penjualan di sini itu hanya diberikan akses kepada 2 role, yaitu yang pertama role admin dan yang kedua adalah role manager. Jadi untuk role yang ketiga, user itu sebagai sales, itu tidak mendapatkan akses untuk menu laporan penjualan seperti itu. Dan untuk laporan penjualan sendiri hanya menampilkan transaksi dengan status selesai. Apabila di sini ada daftar pesanan yang memang dengan status menunggu atau disetujui atau ditolak, itu tidak akan masuk ke dalam laporan penjualan. Nah, di sini hanya mendapatkan tampilan yang memang hasil pesanan-pesanan yang memang sudah selesai di selesai dalam proses penjualan seperti itu statusnya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke login sebagai manager. Di sini saya sudah siapkan. Oke. Nah, untuk login manager sendiri di sini juga ada tampilan dashboard yang dimana ada tampilan selamat datang, nama, dan role loginnya sebagai manager pada tanggal sesuai waktu sekarang gitu. Untuk akses atau tampilan-tampilan menu yang bisa ditampilkan di login sebagai manager itu ada menu produk, pesanan,
dan laporan penjualan. Jadi untuk menu produk sendiri, untuk role sebagai manajer itu mendapatkan akses untuk menambahkan produk. Terus dan untuk menu produk sendiri, di sini untuk role sebagai manajer itu hanya mendapatkan hak akses untuk mengedit, tapi tidak ada hak untuk menghapus dari daftar produk yang sudah ada di sini, ataupun produk-produk yang memang sudah memiliki transaksi, yaitu dari manajer sendiri itu tidak mendapatkan akses untuk itu. Oke, untuk yang kedua itu ada menu pesanan. Di sini sebenarnya tugas untuk role manager itu adalah untuk memfilter atau validasi pesanan-pesanan yang diajukan oleh user atau sales. Nah, tujuannya karena di sini manajer bertugas sebagai peninjau untuk transaksi-transaksi yang bakal divalidasi atau difilter. Nah, di sini misalkan kita menyetujui untuk pesanan dengan status pesanan yaitu dengan nom pelanggan juga, produk sampai class, B5. Ini statusnya masih menunggu. Di dashboard juga statusnya pesanan aktif. Di sini pesanan aktif sendiri itu adalah pesanan yang dengan status menunggu, yaitu menunggu validasi dari manajer seperti itu. Misalkan kita di pesanan bakal kita menyelesaikan untuk pesanan atas nama yoga. Selesai laporan penjualan. Nah, untuk pesanan yoga yang sudah setujui atau dengan status selesai itu bakal masuk ke laporan penjualan, dan di dashboard juga bakal berubah untuk pesanan aktif atau pesanan yang memang perlu ditinjau dan divalidasi seperti itu. Dan untuk pesanan yang masih dalam status disetujui itu belum bisa masuk ke dalam laporan penjualan, karena mengingat disetujui artinya baru disetujui dan bakal diproses, tapi belum dalam data yang memang dilaporkan atau dimasukkan ke laporan penjualan seperti itu. Mungkin itu untuk menu-menu yang ada pada role manager. Langsung saja kita masuk ke role sebagai user. Saya sudah menyiapkan bersama Vera sebagai user. Nah, untuk tampilan role sebagai user sendiri, untuk di dashboard itu hanya menampilkan ucapan selamat datang, nama user dengan role user, tanggal sekarang juga, dan di sini tidak ada akses atau tampilan yaitu seperti data-data laporan produk, penjualan, dan sebagainya macamnya, total pendapatan dan sebagainya macamnya, seperti pada dua role yang pertama yaitu role admin dan manager. Karena di sini tugas dari role user sendiri adalah untuk melakukan membuat transaksi atau membuat pesanan dan menambahkan pelanggan seperti itu. Nah, untuk menu-menu yang didapatkan oleh role user atau sebagai sales itu ada 3 menu, yaitu menu produk, selain dashboard ada produk, pelanggan, dan pesanan. Dan untuk menu produk sendiri di sini untuk role sebagai user itu hanya memiliki tidak memiliki akses sama sekali. Di sini saya hanya membuat case bahwasanya saya menampilkan button edit untuk user atau login user, tapi di sini bakal muncul pesan ditolak karena memang saya membuat ketentuan bahwasanya untuk role user itu tidak mendapatkan akses untuk mengedit daftar produk seperti itu. Nah, di sini akan muncul pesan akses ditolak karena halaman ini hanya diakses oleh admin atau manajer seperti itu. Anda login sebagai user, kembali ke dashboard. Lanjut ke pelanggan. Nah, di sini juga untuk daftar pelanggan itu khusus untuk role user itu bisa menambahkan pelanggan dan mengedit pelanggan juga. Namun tidak mendapatkan akses untuk menghapus pelanggan seperti itu. Oke, lanjut ke pesanan. Di sini untuk pesanan sendiri
Tugas dari role user juga atau sales sebagai sales itu membuat pesanan dengan nama-nama yang sudah terdaftar, yang sudah didaftarkan oleh user, dan menunggu hasil dari validasi atau filter dari manajer atau admin untuk pesanan, status pesanannya seperti apa gitu. Entah itu disetujui, menunggu, ditolak, atau selesai. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi inventory aplikasi atau inventory system yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Sekiranya cukup untuk penjelasan ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.